tidak berniat untuk terlalu sering respon. Kalau mau jujur, ini baru yang kedua sejak kami tanda tangan puasa 18 hari yang lalu. Tapi NM bilang, Asman, ada lemon yang ngomong-ngomong. Katanya respon terus. Tapi dia tiap hari, satu hari tidak kurang dari 5 kali live. Dan saya menduga live ini juga bisnis. Kenapa? Karena diselingi dengan promo-promo. Jadi siapa sebenarnya yang ingin senantiasa komentar kasus ini? Supaya kalian paham. Dan netizen juga harus cerdas. Jadi bukan kami. Lalu kemudian kalau ada tanggapan saya terhadap media, saya minta Zoom supaya dia bisa berkolaborasi. Tidak satu dua yang saya hadapi. Di luar negeri pun tetap saya layani. Termasuk saya akan berangkat juga. Ini nanti saya akan layani. Ya, jadi tolong teman-teman sampaikan ke publik dan teman-teman netizen seluruh Indonesia dan mancanegara. Karena yang mengikuti kasus ini sudah sampai pada 400 juta penonton. Sedangkan penduduk Indonesia cuma 287. Saya merasakan itu ketika saya di Malaysia, banyak yang histeris. Artinya super driver Singapura dengan driver Malaysia pun tahu dia kasus ini. Benar, saya nggak bohong. Captain Ferry pun tahu. Begitu hebatnya Fadel ini. Kemudian teman-teman semua, saya sampaikan bahwa sore hari ini sebagaimana agenda yang saya sampaikan itu ada 4. Pertama, sungguh mohon maaf saya ini kepada orang-orang yang mungkin menyayangi NM, menyayangi Loli atau LM. Seharusnya persoalan ini pure, murni Fadel versus NM. Ada rangkaian peristiwa hukum dengan LM alias Loli. Dan saya sudah katakan di sini waktu itu adekku. Tapi begitu kami preskon malamnya sudah ngoceh-ngoceh. Saya bukan kakak adekmu, kau bukan abangmu, kau bukan kakakku, kau bukan siapa-siapa. Saya. Ada permintaan, saya menjawab pertanyaan media. Saya setujui. Ini bukan pembukaan, ini sudah masuk pada substantif ya. Apa yang saya sampaikan ini sudah boleh kalian kutip dan ini adalah pokok. Jadi bukan pengantar. Bahwa ketika sepakat kita Zoom, tiba-tiba dia nyelonong ke dalam dengan Dokter Oki. Adakah saya marah di situ? Kan tidak. Adakah saya maki-maki dia? Tidak. Dan kami sepakat di situ, jangan bawa persoalan pribadi. Lah, saya sedang di Singapura, dia laporin saya dan tim saya. Berarti dia cari masalah baru dengan kami tim hukum. Dia sudah menghina saya, keluarga saya, anak saya. Maka dengan berat hati masuk nih, kemarin sore pukul 13:51 saya didampingi oleh saudara Rahmat Riyadi dan keluarga saya. Setelah saya selesai mengikuti podcastnya Dr. Richard Lee. Kan seru. Rasman yang berantam selama ini bisa duduk baru. Artinya NM perseteruan ada ujungnya. Dan itu tergantung kau. Kau mau lama perseteruan ini, ayo. Mau singkat pun, ayo. Gitu ya. Tim hukum ya. Maka dengan berat hati saya kemarin
Minggu 6 Oktober 2024 telah resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ini LP. Saya nggak main tutup-tutup. Kayak pengacaranya pakai begini, duduk setengah. Dah, nih. Kanan. Kiri bang, kiri tangan. Panggil-panggil abang lagi, dibilang panggil abang, kira kita takut. Jadi saudara Fahmi aja udah. Dia bersama saudaranya Fahmi mengatakan, dia katanya bagi-bagi tugas. Nanti Polda lain urusan, Polres lain urusan. Kami juga nanti bagi tugas, ada yang di Polda, ada yang di Polres. Nah sekarang kita kasih dulu bagaimana Polres Metro Jakarta Selatan menangani kasus IT yang saya laporkan ini. Saya percaya Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahmat dan Kasat Reskrim AKBP Gogo Garusung, penyidik Kanit mampu menerima dan menjalankan LP ini. Dan LP ini telak unsurnya. Tidak satupun orang yang berdiskusi ke saya yang mengatakan tidak masuk, termasuk saudara Firdaus Owiwowo. Jelas ya? Nah, pasal apa? Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat 3, perubahan atau junto perubahan Undang-Undang Elektronik, Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat 1, dan atau junto pasal 310, 311. Bahkan dalam pengembangan nanti akan masuk juga kepada ujaran kebencian, karena dia membuat di Instagram story-nya memberitahu siapa yang bisa menghack akun Instagram Razman Nasution diberi uang 50 juta. Belum lagi pasal 28-nya, bahwa dia membuat saya mengalami kerugian. Saya bisa buktikan bahwa saya mengalami kerugian material, dan itu dapat ditahan. Jelas. Nah, kalau hukum tidak bergerak untuk ini, dan laporan ini ada yang coba mengamputasi, maka itu siapapun saya pasti akan hadapi. Karena saya sudah ratusan kali ngurusi kasus yang begini. Tidak sampai seperti ini pun sudah jadi tersangka. Apalagi ini. Jadi tolong besok kalau ada seorang pengacara diminta jadi ahli oleh penyidik, terus Anda mengatakan bahwa ini tidak kena, pikirkan nasibmu kawan-kawan. Jadi saya sudah katakan ini atensi seluruh rakyat Indonesia bahkan mancanegara. Hukum harus tegak. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Saya mau lihat sehebat apa dia dalam membela diri. Dan saya mau lihat yang katanya ada orang yang backup dia. Kalau itu terjadi, yang backup itu saya akan kejar dan saya akan ambil tindakan terhadap kau, karena negara equality before the law. Jadi bukan saya dibilang marah-marah, memang kau dan pengacaramu mungkin kalau diadu public speaking dengan saya, kau masih di bawah. Jangan bilang saya marah-marah. Ini bakat yang dikasih Allah. Ya, saya bilang mungkin ya, bukan tuduhan. Boleh mungkin, boleh tidak kan? Nah, ini pasalnya telak. Yang kedua, mulai dari minggu lalu, Pak Umar Bajide, Pak Martin,
ibunya Bu Titin dan Fadel sudah sangat tidak terima dengan perilaku NN yang menghina Fadel, yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang semir, jelek, muka seperti aspal yang bolong-bolong, termasuk saya. Ya, saya nggak tahu secantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, waduh, jauh. Saya nggak tahu itu. Tapi dibilang ini orang miskin, emang kalau miskin dikata-katain. Terus kau kaya rumahnya. Kalau orang kaya, seperti Bapak Abu Rizal Bakri, yang komplek ini, kita beli rukonya sama dia. Menghina kantor saya. Kantor saya 2015 sudah saya bayar cash. Pajak, nggak ada urusan dengan saya ini. Ini nih, lihat nih. Objek pajak ini belum dilunasi kewajiban. Bukan saya. Ini kewajiban pengelola komplek ini. Saya di sini menyelesaikan semua kewajiban untuk saya. Jadi, kau pengacaranya si NM, tugasmu itu mengingatkan dia. Setahu saya kalau lawyer itu, di samping memberi advies hukum, juga memberi pemberitahuan yang tegas. Kau jangan buat ini rambu-rambu, ini rambu-rambu. Ini melanggar, ini enggak. Belum lagi pengacaranya ngomong. Katanya, kalau urusan restoratif justice, itu urusan harta benda. Ya Allah. Ya, Mat. Kita belajar di mana nih, Mat? Sekarang saya buka. Yang boleh restoratif justice dengan yang tidak boleh restoratif justice. Biar kita tatar dia gitu. Restoratif justice dan atau konfrontir tidak diperlukan. Dan dia sebut perkap lagi, Pak. Perkap dengan edaran beda. Hah? Beda. Yang tidak boleh dilakukan restoratif justice adalah tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Itu tidak boleh. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa orang. Emang ada yang mau dibunuh di sini? Kemudian tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi perusahaan. Jelas ya? Di luar itu bisa, termasuk undang-undang IT dan urusan yang dilaporkan. Jadi saya nggak tahu ini saya yang bodoh atau dia yang pintar. Jadi jelas. Berikutnya, NM bilang dalam laporannya, dalam jeruk itu, lemon yang ngomong-ngomong itu, Razman bukan pengacara. Masuk lagi pasal baru NM untuk kau. Saya umumkan laporan terhadap dugaan ijazah palsu pada saya sudah dihentikan 1 Juli 2024. Dan itu fitnah baru. Biar kau bertimpa-timpa. Makin banyak kau ngomong, makin banyak barang bukti. Nah, terkait dengan keluarga ini, Martin nanti akan menyampaikan sikap mereka seperti apa. Kami sudah kasih advice, mereka sampaikan, tentu sepanjang itu menurut kami baik. Ingat ya, kami kuasa hukum ini bertindak atas nama klien dan punya niat baik, bukan niat buruk. Bagaimana ceritanya, USG dan lain-lain, biar Martin yang cerita. Baru yang ketiga, kami para pengacara dilaporkan oleh NM ke Polda Metro dan kawan-kawan, termasuk Fadil. Maka kami sudah sepakat, tim rapat para pengacara buat kuasa dan akan melaporkan NM.
Nanti seperti apa Martin, Bangkit dan Ricky menyampaikan salah sini. Yang terakhir, yang keempat. Saudara-saudara, saya dalam 10 hari terakhir ini bolak-balik diskusi tentang banyaknya masukan, Bang, sampaikan dong, Bang. Apa itu saya bilang? Ada seorang ibu diduga menelantarkan anaknya di luar negeri, kemudian hampir selama 2 tahun pulang ke Indonesia, dibawa ke rumahnya, tidak diterima, muncul tudingan hamil, aborsi, dan lain-lain, kok nyerang orang lain. Kira-kira ada nggak pasal kalau ada seorang ibu membiarkan dan anak itu melawan? Coba Anda lihat. Kita berpikir logik, makanya kita akan cek nanti ahli psikolog, kemudian kita cek nanti hadirkan ahli psikolog, kemudian ahli kriminolog. Kriminalnya 2, kriminal physically dan kriminal psikis. Kalau Loli dalam keadaan normal, dalam pengertian tidak dalam posisi yang kurang nyaman, kenapa dia mesti panggil dan lawan NM dengan kalimat yang kalian sudah tahu sendiri kan? Dia marah dan dia melawan. Nah, pertanyaannya, kalau ada anak seperti ini, ada sebab, ada akibat. Apakah anak ini masuk kategori orang yang di bawah umur, tapi 2 tahun diduga dicuekin oleh ibunya? Dan sampai hari ini, NM belum bisa bertemu, bicara baik-baik dengan dia. Itu poin A. Poin B-nya, LM atau Loli sudah bercerita dengan keluarga ini dan didengar oleh Bangkit. Loli, saya sampaikan di sini, kalau saja terlambat waktu itu 2 jam ya Bangkit ya, 2 jam NM menjemput paksa Loli sudah dibawa ke rumah saya. Betul? Dan ingat, Loli itu sudah bercerita banyak kepada pengacara ini dan keluarga. Nanti kita dengarkan. Episodenya makin panjang. Apakah dibiarkan kalau ada orang yang diduga membuat anaknya menjadi sesuatu yang tidak baik dan anak itu berontak, lalu kemudian kita katakan bahwa ibunya, ini dibawa tanggung jawab ibunya. Loh, 2 tahun ibunya kemana saja? Hukum tidak boleh dengan menjustifikasi universalitas bahwa ini kewenangan ibunya, terus anak bisa hidup di bawah tekanan. Kalau begitu, besok Anda tugas anak Anda, jangan ada laporan. Karena LM belum dapat laporan. Sebenarnya dia sudah akan membuat laporan polisi. Tetapi biar mereka yang bercerita. Jadi itu poin dari saya. Jadi poin 1, clear ya, tentang NM yang sudah saya laporkan, pasalnya sudah. Silakan Martin, sampaikan apa sikap keluarga terhadap NM, Fadel, dan USG. Silakan.